Direktorat Kriminal Khusus Polda Jateng terus memburu pelaku pengancaman terhadap korban pinjaman online ilegal. Untuk mendalami kasus ini, Direktur Kriminal Khusus Jateng mengerahkan tim cyber untuk melacak keberadaan kantor aplikasi penagihan pinjol ilegal. Polda Jateng saat ini sudah menetapkan seorang perempuan warga Sragen sebagai tersangka pengancam korban pinjol dan menyebarkan konten pornografi untuk mengintimidasi korban. Saat ini Polda Jateng masih memburu manajer dari aplikasi pinjol ini dan direktur utamanya yang diduga warga asing dan tinggal di Jakarta. Sudah kita tetapkan sebagai tersangka dengan inisial AK. Kemudian berdasarkan pemeriksaan bahwa diduga manajer dari perusahaan tersebut terlibat. Pemilik aplikasi yang kami amankan, aplikasi pinjol ilegal tersebut yang diduga berwarga negara asing, ini masih pendalaman oleh tim lapangan maupun penyidik kami. Kami juga akan bekerja sama dengan Polda Jabar, Polda Metro, dengan Polda Jatim yang sudah mengungkap pinjol ilegal tersebut. Di Surabaya, Jawa Timur, Subdit Siber Ditreskrimum Polda Jatim juga menggerebek sebuah kantor pinjol ilegal bernama PT Duyung Sakti Indonesia di wilayah Sukomanunggal, Surabaya. Dari hasil penggerebekan ini, 13 orang dibawa ke Mapolda Jatim. Dari kasus ini, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya laptop, kartu telepon genggam, dan sejumlah dokumen. Sejak menggerebek sejumlah lokasi, Bareskrim Polri menyatakan, polisi sudah mengungkap 13 kasus pinjol ilegal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari pengungkapan kasus itu, 57 tersangka telah ditangkap. Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto menegaskan, Polri siap memberikan perlindungan bagi masyarakat. Atas perintah Bapak Kapolri, kami sudah menerbitkan TR, telegram kepada seluruh Polda untuk memberikan respon cepat kepada keluhan masyarakat apabila ada tindakan-tindakan yang dirasakan mengganggu secara psikis maupun fisik kepada masyarakat yang kebetulan menjadi korban pinjaman ilegal ini. Jadi mohon kepada warga masyarakat untuk berani melaporkan kepada kepolisian. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah telah merumuskan sejumlah alternatif pasal untuk menjerat pelaku pinjol ilegal. Mahfud MD menegaskan, pemerintah akan hadir dalam rangka mencegah masyarakat dari tindakan pemerasan yang berlebihan dari aplikasi pinjaman online ilegal. Bahkan kepada saya itu ada juga laporan misalnya ada orang meninggal karena itu, tetapi tetap keluarganya itu diteror, disuruh bayar. Lain yang terkait dengan pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal. Alasan-alasan hukum sudah kita rumuskan, sudah kita tetapkan, nanti biar perdebatannya di dalam proses hukum karena tentu ada yang setuju, ada yang tidak, tapi pemerintah ingin hadir menyelamatkan rakyat dari tindakan pemerasan maupun pengancaman. Tak mengherankan jika banyak korban pinjol ilegal yang sulit melunasi utang. Di Bandung, Jawa Barat, bunga yang diterapkan pinjol ilegal ke nasabah adalah bunga per hari, mulai dari 4 hingga 10% per hari. Akibatnya, nasabah harus membayar tagihan pinjaman beserta bunga dengan nilai yang fantastis, berkali-kali lipat dari pinjaman awal. Pasar daripada pinjol ini adalah sangat kecil ya, mikro. Jadi ada yang 2 juta, 5 juta, 10 juta. Tapi bunganya yang memang sangat fantastis. Dihitung per hari. Saya masih klarifikasi nih, ada yang 4%, ada yang 10%, tergantung dari kesepakatan mereka gitu. Ilustrasi, satu korban yang meminjam 5 juta, itu dalam waktu 1 bulan harus mengembalikan kurang lebih 80 juta. Selain penegakan hukum, literasi keuangan juga patut digalakkan, agar tak ada lagi warga yang tergiur dengan tawaran tak masuk akal demi mendapat uang sekejap mata. Tim Liputan, Kompas TV.